Malah menurunkan kelamnya di atas perumahan Waringin Asri di kota Karawang. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan kecil di jalanan kompleks yang sepi. Lampu-lampu halaman rumah berkedip-redup, seolah ikut merasakan sesuatu yang tidak beres sedang merayap perlahan dari kegelapan. Pukul 2:50 dini hari. Di salah satu rumah di Blok D6, seorang perempuan paruh baya, Marni Gunadi, terbangun dari tidurnya. Jantungnya berdetak cepat tanpa sebab yang jelas. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba membedakan apakah suara yang ia dengar berasal dari mimpi atau kenyataan. Lalu suara itu datang. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Tidak terlalu keras, tapi cukup menggema di ruang tamunya yang gelap dan dingin. Marni menahan napas. Ia pikir itu angin. Atau mungkin seekor kucing liar. Tapi suara ketukan itu terlalu ritmis. Terlalu sadar. Ia duduk perlahan di ranjang. Di sebelahnya, suaminya, Heru Wibisono, terlelap tak terganggu sedikit pun. Dengan langkah hati-hati, Marni turun dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang tamu. Lampu tidak ia nyalakan. Hanya cahaya bulan yang menyelinap dari kisi-kisi jendela. Ketika sampai di dekat pintu, ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Marni menoleh cepat ke jam dinding di ruang tengah. Pukul 3:33 dini hari. Jarum detiknya berhenti, tidak bergerak. Ada rasa dingin merayap dari lantai, naik ke betisnya, lalu ke tengkuk. Napasnya mengembun di udara. Suasana berubah, seperti ada sesuatu yang menyaksikan dari balik tirai malam. Dengan tangan gemetar, ia menyibak tirai jendela pelan-pelan. Ia melihatnya. Sesuatu berdiri di halaman. Bukan manusia. Bukan pula binatang. Kain putih panjang menjuntai seperti keranda, melayang sekitar 15 cm dari tanah. Tapi yang membuat Marni membeku adalah, kain itu tidak memiliki kepala. Tidak ada wajah. Tidak ada leher. Hanya tubuh yang terbungkus kain lusuh, kotor, dan basah, bergerak perlahan ke arah pagar, lalu menghilang di balik kabut. Marni membekap mulutnya sendiri agar tidak menjerit. Tubuhnya lunglai. Ia jatuh terduduk di lantai, gemetar. Di luar, tidak terdengar lagi suara ketukan. Tapi hawa dingin tetap tinggal. Menyelimuti seluruh isi rumah, seperti selimut kutukan yang tak kasat mata. Ketika pagi menjelang, Marni belum berani membuka pintu rumah. Ia hanya menyalakan lampu-lampu dan memeluk Al-Quran sambil menunggu matahari menyingsing. Suaminya menganggapnya mengigau. Namun saat Marni membuka pintu dapur, teriakan histerisnya mengguncang seluruh blok D. Lantai dapur, ruang tengah, bahkan sudut-sudut kamar, dipenuhi belatung putih gemuk yang menggeliat di antara genangan cairan merah kecoklatan, yang bau anyirnya menyengat seperti darah busuk. Ia menutup mulut, mual, lalu muntah di tempat. Matanya membelalak tak percaya. Suaminya datang tergopoh, dan saat melihat apa yang terjadi, ia sendiri hampir pingsan. Yang lebih mengerikan, jam dinding di ruang tamu, kamar, bahkan di dapur, semua berhenti di waktu yang sama. Pukul 3:33 dini hari. Sore harinya, berita itu menyebar cepat di antara warga perumahan. Ibu-ibu bergosip dengan wajah pucat, bapak-bapak bicara berbisik-bisik sambil melirik ke arah rumah Marni. Ada yang berkata mungkin itu perbuatan orang iseng. Ada pula yang mengaitkan dengan kejadian beberapa minggu lalu, ketika seorang tukang bangunan jatuh dari atap rumah kosong di blok belakang dan meninggal, dengan posisi kepala terpuntir ke belakang. Malam berikutnya, ketukan terdengar lagi.
Kali ini di rumah blok C9 milik keluarga Dewi dan Santi. Suara yang sama. Tok, tok, tok. Pukul yang sama, pukul 3.33 dini hari. Dan besoknya, hal yang sama. Belatung, bau anyir, dan jam yang mati. Rasa takut mulai menjalar seperti akar pohon yang tumbuh dalam diam. Warga yang semula skeptis mulai resah. Banyak yang menabur garam di depan pintu. Ada pula yang menggantungkan rajah, ayat kursi, bahkan memasang kamera CCTV di luar rumah. Tapi semuanya percuma. Ketukan itu datang tanpa bisa dicegah. Tak ada wajah, tak ada suara, tak ada bayangan selain kain putih panjang tanpa kepala yang melayang dari rumah ke rumah, meninggalkan bau busuk kematian dan waktu yang berhenti. Pada malam keempat, seorang anak kecil, Raihan, mengaku melihat sosok itu dari balik jendela. Ibunya menemukannya pagi harinya, ia duduk di lantai kamar mandi, tubuhnya gemetar, bibirnya pucat, dan matanya memandang kosong ke arah langit-langit. Sejak malam itu, Raihan tak pernah bicara lagi. Mulutnya seperti dikunci oleh sesuatu yang tak terlihat. Di rumah Raihan, belatung juga muncul. Kali ini lebih banyak. Menyusup ke dalam lemari, ke dalam kulkas, bahkan ditemukan menggeliat dari dalam boneka beruang miliknya. Warga mulai panik. Pak RW Mahmud Subianto diundang warga. Sebuah pertemuan darurat digelar. Tapi tak ada solusi logis yang bisa mereka sepakati. Hanya satu hal yang mereka tahu. Ketukan itu datang setiap malam. Selalu 3 kali. Selalu pukul 3.33 dini hari. Dan setiap rumah yang diketuk, akan ditinggalkan dengan bau kematian. Pohon waringin tua di ujung kompleks mulai dilirik dengan curiga. Dahannya menjulur seperti tangan raksasa yang membayang di langit malam. Beberapa warga bersumpah mendengar suara tangisan dari arah sana. Tangisan yang lirih, seperti perempuan atau bayi, atau mungkin sesuatu yang bukan manusia sama sekali. Dan pada malam kelima, ketukan terdengar di 5 rumah sekaligus. Tok, tok, tok. 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 Waringin asri, yang dulu tenang dan nyaman, kini menjadi rumah bagi sesuatu yang lebih tua dari waktu, lebih busuk dari kematian, dan lebih kelam dari mimpi buruk manusia. Dan semua dimulai dari 3 ketukan kecil di pintu. Halo para sahabat album misteri. Sebelum dilanjutkan cerita video ini, hendaknya para sahabat memberikan like dan subscribe untuk memotivasi kami membuat cerita video yang kian menarik, mencekam, mengerikan, mistis, dan misteri. Selain itu tidak lupa untuk mengklik tanda lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami mengupload video baru. Dan, selamat menonton. Hari ke-6, sore hari, langit kelabu menggantung rendah. Matahari hampir tenggelam di balik awan hitam ketika belasan kepala keluarga dari Blok A hingga F berkumpul di aula kecil perumahan, tepat di belakang masjid. Lantai keramiknya lembab, bau pengap menyambut, seolah udara pun segan hadir sepenuhnya di ruangan itu. Pak RW Mahmud Subianto adalah seorang pria berusia 50-an, kumisnya tebal dan bermata sayu, berdiri di depan podium kecil. Wajahnya lelah. Suaranya terdengar berat ketika membuka pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu semua panik. Kita semua merasakan hal yang sama. Ada yang tidak beres di kompleks kita. Saya tidak akan berpanjang kata. Kita butuh solusi sebelum ada korban. Di barisan depan, Pak Heru, suami Bu Marni, mengangkat tangan. Maaf Pak RW. Saya ingin tahu.
Apakah ini sesuatu yang gaib? Karena ya, istri saya melihat makhluk tanpa kepala. Lalu jam mati. Belatung muncul. Itu bukan hal wajar. Seketika suasana jadi hening. Beberapa ibu-ibu beristighfar pelan. Seorang pria muda dari Blok C menyela. Saya pasang kamera CCTV, Pak. Dan malam itu, tepat pukul 3:33, saya lihat sesuatu lewat di depan rumah. Seperti kain putih, melayang. Tapi gambarnya rusak, nais semua. Setelahnya, rumah saya bau bangkai. Ada darah kering menetes dari plafon. Orang-orang mulai saling pandang. Kecurigaan melahirkan rasa tidak aman. Setiap kepala memutar-mutar kemungkinan. Santet, kutukan, jin, arwah penasaran. Asumsi saya, peristiwa ini bersumber dari pohon waringin tua itu, ucap Bu Ratna dari Blok E dengan suara keras. Dulu waktu kompleks ini dibangun, kabarnya pohon itu mau ditebang, tapi mandornya ketiban genteng dan mati. Itu bukan pohon biasa, Pak RW. Itu ada penunggunya. Suasana berubah tegang. Beberapa mulai bisik-bisik. Pak RW meneguk air dari gelas plastiknya. Saya tidak menyangkal. Tapi kita juga harus hati-hati dalam mengambil tindakan. Jangan sampai salah langkah. Malam ini, saya akan datangkan ustaz dari luar kota. Beliau ahli ruqyah dan pembersihan rumah. Kita coba dulu cara agama. Lalu, rumah yang sudah kena ketukan? Termasuk rumah saya? Tanya Pak Dimas dari Blok F, wajahnya pucat. Apa kami harus pindah? Pertanyaan itu seperti palu goda menghantam meja rapat. Beberapa langsung geleng-geleng kepala. Pindah rumah bukan perkara mudah. Mereka terikat cicilan, kontrak, dan sebagian besar sudah menempati rumah selama bertahun-tahun. Kita semua dalam bahaya, bukan cuma rumah yang kena, gumam Bu Marni lirih. Karena makhluk itu, dia bergerak. Dia pilih rumah secara acak. Seolah sedang mencarikan tempat untuk dirinya sendiri. Atau calon korban berikutnya. Di luar ruangan, angin mendesir. Jendela kaca bergetar pelan. Rapat itu berakhir tanpa solusi pasti. Namun satu hal disepakati, seluruh warga diminta berjaga pada malam hari, tidak tidur sendirian, dan menyetel murotal atau zikir di dalam rumah. Jika ketukan terdengar, jangan dibuka pintu apapun yang terjadi. Malam itu, sebagian besar rumah di Waringin Asri tidak mematikan lampu. Terlihat dari luar, cahaya kuning redup menembus tirai-tirai yang tertutup rapat. Di rumah Pak Heru, ia dan Bu Marni duduk di ruang tengah, membacakan ayat-ayat suci. Di pojok rumah, TV dibiarkan menyala sambil memutar rekaman ceramah Ustaz Kondang. Namun waktu tidak bisa ditahan. Detik tetap merayap menuju angka keramat. Pukul 3.30 dini hari. Langit di atas perumahan terasa berat, seperti ditutupi tirai tak kasat mata. Anjing-anjing liar di luar pagar menggonggong serempak. Kucing kabur masuk kolong mobil. Angin mati. Suara jangkrik hilang. Hanya keheningan mutlak yang menyelimuti. Jam digital di rumah Blok B milik keluarga Dito Satriono berkedip aneh. Lalu, padam. Lalu terdengarlah itu. Tok! 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 3 ketukan. Bergetar seperti datang dari balik dimensi. Bukan dari pintu depan. Bukan dari jendela. Tapi dari dalam lemari dapur mereka. Istri Dito, Ria Anggraeni, menjerit.
Dito lompat dari kursi, menggenggam senter, mendekati lemari dengan langkah berat. Ia menempelkan telinganya. Diam. Lalu, tok, tok, tok. Ketukan dari dalam lemari terulang. Ketika Dito membuka pintu lemari, seekor cicak hitam besar melompat ke wajahnya, diikuti semburan cairan kental bau anyir dari dalam rak bawah. Lampu menyala kembali. Dan saat mereka melihat lantai, belatung mulai muncul, menggeliat dari retakan ubin. Pagi harinya, semua warga yang hadir dalam rapat mendapat kabar lewat grup WhatsApp kompleks, Blok B3 kena. Ketukan datang dari dalam rumah. Jam kembali mati. Belatung muncul. Semuanya tepat pukul 3.33 dini hari. Ketakutan berubah menjadi paranoia. Kini mereka tahu, suara ketukan bisa berasal dari mana saja. Tidak harus dari pintu. Tidak harus dari luar. Makhluk itu telah masuk. Mungkin sejak lama. Dan satu pertanyaan belum bisa dijawab siapapun. Apa sebenarnya yang dicari sosok tanpa kepala itu? Atau lebih mengerikan lagi, siapa yang sebenarnya memanggilnya pertama kali? Hari ke-6, sore hari, langit kelabu menggantung rendah. Matahari hampir tenggelam di balik awan hitam ketika belasan kepala keluarga dari Blok A hingga F berkumpul di aula kecil perumahan, tepat di belakang masjid. Lantai keramiknya lembab, bau pengap menyambut, seolah udara pun segan hadir sepenuhnya di ruangan itu. Pak RW Mahmud Subianto adalah seorang pria berusia 50-an, kumisnya tebal dan bermata sayu, berdiri di depan podium kecil. Wajahnya lelah. Suaranya terdengar berat ketika membuka pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu semua panik. Kita semua merasakan hal yang sama. Ada yang tidak beres di kompleks kita. Saya tidak akan berpanjang kata. Kita butuh solusi sebelum ada korban. Di barisan depan, Pak Heru, suami Bu Marni, mengangkat tangan. Maaf Pak RW. Saya ingin tahu, apakah ini sesuatu yang gaib? Karena ya, istri saya melihat makhluk tanpa kepala. Lalu jam mati. Belatung muncul. Itu bukan hal wajar. Seketika suasana jadi hening. Beberapa ibu-ibu beristighfar pelan. Seorang pria muda dari Blok C menyela. Saya pasang kamera CCTV Pak. Dan malam itu, tepat pukul 3:33, saya lihat sesuatu lewat di depan rumah. Seperti kain putih, melayang. Tapi gambarnya rusak, naik semua. Setelahnya, rumah saya bau bangkai. Ada darah kering menetes dari plafon. Orang-orang mulai saling pandang. Kecurigaan melahirkan rasa tidak aman. Setiap kepala memutar-mutar kemungkinan. Santet? Kutukan? Jin? Arwah penasaran? Asumsi saya, peristiwa ini bersumber dari pohon waringin tua itu, ucap Bu Ratna dari Blok E dengan suara keras. Dulu waktu kompleks ini dibangun, kabarnya pohon itu mau ditebang, tapi mandornya ketiban genteng dan mati. Itu bukan pohon biasa Pak RW. Itu ada penunggunya. Suasana berubah tegang. Beberapa mulai bisik-bisik. Pak RW meneguk air dari gelas plastiknya. Saya tidak menyangkal. Tapi kita juga harus hati-hati dalam mengambil tindakan. Jangan sampai salah langkah. Malam ini, saya akan datangkan ustaz dari luar kota. Beliau ahli ruqyah dan pembersihan rumah. Kita coba dulu cara agama. Lalu, rumah yang sudah kena ketukan,
Termasuk rumah saya? Tanya Pak Dimas dari Blok F, wajahnya pucat. Apa kami harus pindah? Pertanyaan itu seperti palu goda menghantam meja rapat. Beberapa langsung geleng-geleng kepala. Pindah rumah bukan perkara mudah. Mereka terikat cicilan, kontrak, dan sebagian besar sudah menempati rumah selama bertahun-tahun. Kita semua dalam bahaya, bukan cuma rumah yang kena, gumam Bu Marni lirih. Karena makhluk itu, dia bergerak. Dia pilih rumah secara acak. Seolah sedang mencarikan tempat untuk dirinya sendiri. Atau calon korban berikutnya. Di luar ruangan, angin mendesir. Jendela kaca bergetar pelan. Rapat itu berakhir tanpa solusi pasti. Namun satu hal disepakati, seluruh warga diminta berjaga pada malam hari, tidak tidur sendirian, dan menyetel murotal atau zikir di dalam rumah. Jika ketukan terdengar, jangan dibuka pintu apapun yang terjadi. Malam itu, sebagian besar rumah di Waringin Asri tidak mematikan lampu. Terlihat dari luar, cahaya kuning redup menembus tirai-tirai yang tertutup rapat. Di rumah Pak Heru, ia dan Bu Marni duduk di ruang tengah, membacakan ayat-ayat suci. Di pojok rumah, TV dibiarkan menyala sambil memutar rekaman ceramah Ustaz Kondang. Namun waktu tidak bisa ditahan. Detik tetap merayap menuju angka keramat. Pukul 3.30 dini hari. Langit di atas perumahan terasa berat, seperti ditutupi tirai tak kasat mata. Anjing-anjing liar di luar pagar menggonggong serempak. Kucing kabur masuk kolong mobil. Angin mati. Suara jangkrik hilang. Hanya keheningan mutlak yang menyelimuti. Jam digital di rumah Blok B milik keluarga Dito Satriono berkedip aneh. Lalu, padam. Lalu terdengarlah itu. Tok! 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 3 ketukan. Bergetar seperti datang dari balik dimensi. Bukan dari pintu depan. Bukan dari jendela. Tapi dari dalam lemari dapur mereka. Istri Dito, Ria Anggraeni, menjerit. Dito lompat dari kursi, menggenggam senter, mendekati lemari dengan langkah berat. Ia menempelkan telinganya. Diam. Lalu, tok, tok, tok. Ketukan dari dalam lemari, terulang. Ketika Dito membuka pintu lemari, seekor cicak hitam besar melompat ke wajahnya, diikuti semburan cairan kental bau anyir dari dalam rak bawah. Lampu menyala kembali. Dan saat mereka melihat lantai, belatung mulai muncul, menggeliat dari retakan ubin. Pagi harinya, semua warga yang hadir dalam rapat mendapat kabar lewat grup WhatsApp kompleks, Blok B3 kena. Ketukan datang dari dalam rumah. Jam kembali mati. Belatung muncul. Semuanya tepat pukul 3.33 dini hari. Ketakutan berubah menjadi paranoia. Kini mereka tahu, suara ketukan bisa berasal dari mana saja. Tidak harus dari pintu. Tidak harus dari luar. Makhluk itu telah masuk. Mungkin sejak lama. Dan satu pertanyaan belum bisa dijawab siapapun. Apa sebenarnya yang dicari sosok tanpa kepala itu? Atau lebih mengerikan lagi, siapa yang sebenarnya memanggilnya pertama kali? Pagi itu, langit di atas Waringin Asri muram seperti wajah-wajah para penghuninya. Satu persatu warga mulai menutup tirai lebih rapat, melepaskan cermin dari dinding, dan menggantungkan sapu lidi terbalik di pintu depan, ikhtiar kuno yang konon bisa menghalau makhluk gaib. Di sisi timur perumahan, di ujung jalan buntu yang sudah lama tak dilewati, berdiri satu rumah tua. Ket dindingnya mengelupas, pagar besinya berkarat,
dan pohon Kamboja menjulang di pekarangan yang dipenuhi daun kering. Rumah itu sudah kosong sejak dibangun 10 tahun lalu. Tidak ada satupun warga yang tahu siapa pemiliknya. Kecuali satu orang. Adalah Pak Arifin Nur, mantan kepala keamanan kompleks, yang kini hidup menyendiri di rumah kecilnya di Blok F. Ia jarang muncul, namun siang itu, Bu Ratna dan beberapa ibu-ibu lain memberanikan diri menemui pria tua itu, berharap ada jawaban tentang rumah tersebut. Pak Arifin menyambut dengan tatapan sayu. Napasnya berat. "Aku sudah duga rumah itu bakal bangun lagi," gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Itu bukan rumah biasa. Dulu waktu dibangun, tukang-tukangnya pada sakit. 3 orang meninggal. Tapi pemiliknya maksa, katanya mau jadiin tempat tinggal sementara sebelum pindah ke luar negeri. "Siapa, Pak?" "Siapa pemiliknya?" tanya Bu Ratna. Pak Arifin menatap jauh, seolah mengingat masa kelam. "Namanya Bu Sumarni Rejoso. Janda tua. Datang entah dari mana. Ngakunya ahli spiritual. Tapi aku tahu, dia dukun pesugihan. Dulu setiap malam Jumat, rumah itu gelap gulita, tapi ada suara tangis. Tangis anak kecil. Kadang-kadang suara orang ngaji, tapi kebalik. Ibu-ibu mulai menutup mulutnya, ngeri. Tiba-tiba dia pergi. Rumah dibiarkan kosong. Tapi waktu aku bersihkan dulu, aku lihat ada bekas lingkaran dari darah di lantai kamar belakang. Dan jam dindingnya semua mati di angka yang sama. 3:33. Malam harinya, Pak RW bersama beberapa warga dan ustaz yang dijanjikan, Ustaz Abdullah Fakih, memutuskan untuk menengok rumah tua itu. Pukul 21, dengan senter dan tasbih di tangan, mereka melangkah menyusuri jalan menuju rumah yang nyaris tertelan gulma. Gerbang berdecit ketika dibuka. Angin dingin menerpa, disertai aroma besi karat dan dupa basi. Pintu depan terkunci, namun kuncinya tergantung di paku kusen. Seolah menantang siapapun untuk masuk. Di dalam, suasana lembab dan berat. Lantai berdebu, jendela tertutup rapat. Di ruang tengah, tergantung jam dinding kuno, jarumnya berhenti di angka pukul 3:33. Ustaz Fahrur mulai membacakan ayat-ayat ruqyah. Gemuruh angin terdengar makin keras dari luar, padahal daun-daun pohon tak bergerak. Lalu, dari arah lorong menuju dapur, terdengar bunyi pelan. Tok! 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 Mereka semua menoleh. Ketukan itu datang dari balik pintu kamar paling ujung. Pak RW menelan ludah. Apakah itu? Sabar, potong Ustaz Fahrur. Jangan dekati. Ini bukan manusia. Ini energi tertambat yang ingin diperhatikan. Namun satu warga, Pak Rudi dari Blok B, tanpa sadar berjalan mendekati pintu itu. Seperti dipanggil. Seperti tersihir. Pak Rudi, jangan, teriak Pak RW. Tapi terlambat. Tangan Pak Rudi menyentuh kenop pintu dan membukanya perlahan. Pintu terbuka. Lorong kecil terlihat. Di dalamnya, ada sosok berdiri. Kain putih. Tubuh tinggi. Tanpa kepala. Di mana kepalanya seharusnya, hanya ada rongga hitam yang menganga. Dari rongga itu, mengalir belatung, darah, dan suara isak yang menusuk telinga. Pak Rudi terjatuh, tubuhnya kejang-kejang. Matanya terbalik. Dari mulutnya keluar suara perempuan, parau, tua, dan penuh kebencian. Rumah ini milikku.
Kalian semua mengusikku. Aku akan menuntut tubuh baru. Lalu lampu mati. Semua berubah gelap. Mereka keluar dari rumah dalam keadaan panik. Pak Rudi pingsan. Ustaz Fakih terluka ringan, matanya merah, seperti habis menangis lama. Sebelum mereka meninggalkan rumah itu, terdengar satu kali ketukan keras dari balik pintu kamar yang tadi dibuka. Tok! Gemanya seperti menembus tulang. Ustaz Fakih menyimpulkan, rumah ini adalah pusatnya. Pusat energi jahat yang kini merambat ke seluruh kompleks. Sosok tanpa kepala itu bukan makhluk lepas. Dia tertambat. Tapi semakin banyak orang yang melihat, mendengar, dan takut, dia semakin kuat. Pak RW bertanya dengan suara gemetar, "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" Ustaz Fakih memandang langit malam. Kita harus mencari sisa peninggalan pemilik rumah dulu, pusaka, benda pemanggil, atau tubuh yang dikorbankan. Kalau tidak, dia akan terus mengetuk. Hingga satu persatu dari kita jadi miliknya. Pak RW menelan ludah. Ketukan gaib di tengah malam kini terasa seperti hitungan mundur menuju maut. Keesokan harinya, suasana kompleks Waringin Asri berubah mencekam. Warga mulai mengungsi ke rumah saudara, bahkan beberapa keluarga memasang papan, dijual cepat, di depan rumah. Namun ada yang memilih tinggal, terutama mereka yang ingin melawan atau tidak percaya. Pak RW, Ustaz Fakih, dan 3 orang pemuda, Yusuf, Reza, dan Dani, memutuskan menyelidiki lebih dalam. Berdasarkan cerita Pak Arifin, dulu sebelum Bu Sumarni menempati rumah itu, pernah terjadi penggalian sumur yang tiba-tiba dihentikan. Aku masih ingat, kata Pak Arifin sambil menunjuk tanah lapang di belakang rumah tua itu. Mereka gali lubang besar, tapi suatu malam disemen begitu saja. Katanya airnya berbau bangkai. Yusuf membawa linggis, dan mereka mulai menggali bagian tengah tanah yang sudah mulai ditumbuhi semak. Butuh waktu 2 jam untuk menembus semen kasar yang tebal hampir 30 cm. Saat akhirnya retak, tercium bau busuk menyengat. Bukan bau bangkai hewan biasa. Bau darah tua dan daging busuk, lirih Ustaz Fakih. Ketika lubang terbuka penuh, mereka menemukan peti kayu hitam, penuh ukiran aneh seperti aksara kuno. Tak ada paku, hanya diikat tali ijuk yang sudah rapuh. Dibukalah peti itu perlahan. Isinya, kain kafan merah tua, berlumur darah kering. Sebuah boneka kayu kecil berbentuk perempuan dengan wajah menjerit, matanya ditusuk paku. Dan secari kertas lontar yang sudah menguning, bertuliskan aksara Jawa kuno. Ini perjanjian, desah Ustaz Fakih. Bu Sumarni memang dukun pemuja arwah. Dia korbankan seorang anak perempuan untuk pesugihan. Anak itu dikubur hidup-hidup. Boneka ini adalah wadahnya. Yusuf bergidik. Kalau begitu yang datang mengetuk tiap malam, itu bukan iblis. Tapi arwah bocah itu, jawab Ustaz Fakih tegas. Arwah yang tidak tenang. Kepala dipisahkan. Tubuh dijadikan persembahan. Dan perjanjiannya belum ditebus. Energinya terus terjebak antara dunia. Langit mulai mendung. Awan hitam menggantung rendah. Tiba-tiba tanah bergetar pelan. Dari dalam lubang, terdengar suara ketukan. Tok! 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 Bukan dari luar. Bukan dari pintu. Tapi dari bawah tanah. Yusuf hampir menjatuhkan senter. Dani langsung menarik Ustaz Fakih menjauh.
peti yang tadi dibuka mulai bergetar hebat. Kain kafan merah menyala, dan dari dalamnya muncul asap hitam, mengeluarkan jerit tangis anak kecil. Aku dingin, aku takut, kenapa aku ditinggal? Suara itu membuat mereka gemetar. Telinga berdarah. Dani sampai muntah di tempat. Ustaz Fakih buru-buru membaca ayat kursi dan membakar kemenyan yang dibawanya. Boneka itu ia bungkus dengan kain putih dan memasukkannya ke dalam toples kaca besar yang disiapkan, sebagai upaya menahan arwah agar tak menyebar. Namun sebelum mereka menutup lubang kembali, Yusuf melihat sesuatu di sudut peti. Sebuah kepala. Kepala perempuan muda, utuh tapi pucat membiru. Matanya terbuka. Dan di keningnya ada bekas luka tusukan paku. Ini, korban pertama Bu Sumarni, gumam Pak RW yang baru tiba. Tolong, jangan tinggalkan aku di sini, bisik kepala itu, tapi bibirnya tak bergerak. Bukan suara dari mulut, tapi dari dalam pikiran. Hari itu, mereka menutup kembali lubang dengan tanah dan batu, lalu menyegel boneka kutukan di masjid kompleks. Tapi ketenangan belum datang. Malamnya, jam dinding di rumah Yusuf berhenti di angka yang sama, pukul 3.33 dini hari. Tok! 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 Terdengar ketukan di jendela kamarnya. Saat ia mengintip, dilihatnya sosok putih melayang. Namun kali ini, bukan tanpa kepala. Sosok itu memegang kepalanya di tangan, dan kepala itu adalah kepala Yusuf sendiri. Yusuf terjerembab ke belakang, jatuh membentur lemari. Matanya terbuka lebar, tubuhnya kaku, dan napasnya tercekat. Ketukan di jendela terus terdengar, pelan tapi teratur, seperti detak jam yang menyambut ajal. Tok! 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 Ketika orang tuanya mendobrak masuk ke kamar, Yusuf sudah tidak sadarkan diri. Mulutnya berdesis, menyebut sesuatu berulang-ulang dalam gumaman lirih. Sumarni, darah. 333 Sumarni, darah. 333. Malam itu juga, Yusuf dibawa ke rumah sakit, dan dokter mendiagnosisnya mengalami gangguan psikotik akut. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri, jam tangan Yusuf berhenti di pukul 3.33, dan dialnya dipenuhi bercak darah dari dalam kacanya. Sementara itu, Ustaz Fakih terus meneliti lontar kuno, yang mereka temukan dari peti persembahan. Ia meminta bantuan temannya, seorang ahli manuskrip Jawa di Malang, yang kemudian mengonfirmasi bahwa tulisan itu adalah bagian dari Panglukatan Sukma, sebuah ritual untuk memindahkan jiwa manusia ke wadah baru. Namun yang membuatnya makin bergidik adalah kalimat terakhir di lembar lontar itu. Jika tubuh pengorbanan tak dikembalikan utuh, arwah akan terus mencari pengganti tiap 7 malam, tepat pada pukul 3:33. Tepat 7 malam sejak teror pertama dimulai. Malam ini, warga mulai panik. 3 keluarga meninggalkan Waringin Asri sebelum matahari terbenam. Sisanya berkumpul di masjid, di mana boneka kutukan masih disegel dalam toples kaca, dijaga Ustaz Fakih dan beberapa warga. Namun sesuatu mulai terasa aneh. Azan Isya baru saja selesai, ketika Dani mendengar suara langkah di loteng masjid. Tidak ada siapa-siapa di atas sana, tapi suara itu jelas. Seolah seseorang atau sesuatu berjalan pelan, lalu berhenti di atas kepala mereka. Pak RW naik ke loteng, ditemani Reza. Mereka menemukan jam dinding masjid berdarah. Bukan cat. Darah segar menetes dari angka 3 dan 12. Di bawahnya tertulis satu kalimat dengan huruf merah yang mengalir. Kalian terlambat. Tiba-tiba, lampu masjid padam.
Ketukan terdengar dari pintu depan. Pelan 3 kali. Tok! 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 Lalu dari arah belakang, 3 ketukan lagi. Tok! 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 Semua yang ada di dalam masjid terkunci dalam teror. Doa dan ayat kursi berkumandang bersahut-sahutan. Namun ketukan terus berpindah-pindah. Lantai mulai bergetar. Dari bawah toples kaca, muncul retakan. Boneka itu tertawa. Pelan. Menyeringai. Mata kayunya terbuka dan meneteskan darah. Lalu suara kecil terdengar dari arah mihrab. Aku hanya ingin tubuhku kembali, kalian sudah menyentuhku, kini aku akan menempel satu persatu. Tubuh Dani tiba-tiba membeku. Lehernya berputar pelan, terlalu jauh untuk ukuran manusia. Dari mulutnya keluar suara parau. Sumarni tak akan pergi. Kalian menahan tubuh yang sudah dijanjikan. Dan dengan kekuatan tak terlihat, Dani terangkat ke udara, lalu terlempar ke tembok masjid. Tulang lehernya patah. Seketika sunyi menyelimuti ruangan. Tangisan dan jeritan membuncah. Ustaz Fakih menggigil. Kita harus kuburkan kepalanya di tempat yang sama dengan tubuhnya malam ini juga sebelum jam menunjukkan pukul 3.33. Mereka membawa kepala dan boneka kutukan ke rumah tua itu, menggali kembali lubang lama, dan menyatukan kepala ke peti. Langit mendung, angin mati, dan jam digital di saku Pak RW menunjukkan pukul 3.28. Dengan nafas tercekat, mereka mengucap doa pemutusan, lalu menutup kembali lubang dengan tanah dan semen. Di atasnya, mereka tanamkan batu nisan kecil tanpa nama. Pukul 3.31. Angin mulai berhembus. Pukul 3.32. Jerit tangis anak kecil terdengar samar dari dalam tanah, lalu perlahan-lahan menghilang seperti terserap ke dalam bumi. Pukul 3.33. Sunyi. Semua jam dinding di kompleks menyala kembali. Tik. 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 Ketukan berhenti. Tak ada lagi suara kain putih melayang. Tak ada lagi darah di jam. Dan semua warga yang tinggal, malam itu untuk pertama kalinya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Namun, beberapa hari kemudian, seorang anak kecil yang keluarganya baru pindah ke rumah dekat lokasi penguburan, berkata pada ibunya, "Bu, semalam aku mimpi ketemu kakak perempuan tanpa kepala. Dia bilang, nanti kalau aku kesepian, dia bakal main ke rumah." Hari itu, langit waringin asri kelabu. Burung gagak entah dari mana mulai terlihat bertengger di kabel-kabel listrik. Beberapa warga merasa suasana masih berat, meskipun ketukan malam telah berhenti. Pak RW berusaha menenangkan suasana dengan mengumumkan bahwa semua sudah selesai, tapi wajahnya pucat dan mata cekungnya menandakan ketegangan yang belum reda. Namun ketenangan itu kembali terusik ketika seorang bocah tetangga, Danu Winarta, anak yang keluarganya baru pindah ke rumah dekat lokasi penguburan, mulai mengalami hal-hal aneh. Ibunya mendapati Danu berdiri di halaman tengah malam, memeluk udara kosong sambil bergumam, "Kakak main lagi ya? Kakak dingin ya, aku temani ya." Dan keesokan paginya, ketika memandikannya, sang ibu menjerit histeris. Di dahi Danu, muncul tanda merah melingkar. Mirip cap. Seperti bekas bara yang membentuk angka 3. Pak RW segera memanggil Ustaz Fakih, yang segera melihat tanda itu dan langsung pucat pasi. Ini bukan sembarang tanda. Ini tanda penjaga. Bocah ini telah diikat perjanjian baru. Ternyata,
Upaya menutup ritual lama belum sepenuhnya berhasil. Arwah anak korban memang sudah dipulangkan, namun pintu antara dunia arwah dan manusia belum benar-benar tertutup. Dan dalam aturan ilmu hitam, jika satu wadah dikembalikan, arwah pengembara akan mencari penjaga baru, biasanya anak kecil yang tak memiliki perlindungan spiritual. Dia bisa menjadi penghubung, ujar Ustaz Fakih. Atau lebih buruk, tumbal untuk membuka gerbang yang lebih besar. Malam ketujuh setelah penguburan, awan hitam kembali menggantung di atas waringin Asri. Di rumah Danu, lilin menyala karena listrik padam tiba-tiba. Ibunya terlelap di ruang tengah, kelelahan karena begadang. Danu yang tertidur di kamarnya terbangun oleh suara ketukan, bukan dari jendela atau pintu, melainkan dari lemari kayu di sudut kamar. Tok! 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 Perlahan ia mendekat. Lemari terbuka sendiri, dan di dalamnya berdiri seorang gadis remaja bergaun putih lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya menggigil, dan kedua tangannya menggenggam sebuah lonceng kecil berkarat. Danu, bantu kakak ya, gerbangnya belum tertutup. Kakak masih terjebak di antara. Antara apa kak? Tanya Danu polos. A-N-T-A-R-A. Dan saat gadis itu mengangkat wajahnya, tidak ada wajah di sana. Hanya kulit kosong dan darah yang terus menetes ke lantai. Lonceng berbunyi pelan. Ting, ting, ting. Tiba-tiba Danu pingsan. Keesokan paginya, rumah Danu dipenuhi warga. Bocah itu ditemukan ibunya dalam keadaan terkunci dari dalam kamar, berbaring tak sadarkan diri dengan darah mengalir dari telinga dan hidungnya. Di lantai, tulisan merah tergores. Gerbang belum ditutup. Aku butuh tubuh. Ustaz Fakih memutuskan untuk mendatangi punden tua tak jauh dari perumahan Waringin Asri, tempat yang sejak dulu dipercaya sebagai garis antara desa dan wilayah gaib. Di sana ia bertemu dengan Mbah Gondo, juru kunci yang sudah buta tapi masih tajam inderanya. Mbah Gondo mengusap tanah dan bergumam lirih. Gerbang Sukma Waringin sudah terbuka sejak dulu, dan yang membukanya bukan arwah, tapi orang hidup. Perempuan bernama Sumarni itu hanya wadah. Yang sejati di balik ini semua adalah penjaga lama dari timur. Dukun santet dari Gunung Wurung yang ditanam hidup-hidup. Dan sekarang dia melihat Danu sebagai tubuh baru. Lalu apa yang harus kami lakukan Mbah? Tanya Ustaz Fahrur. Jangan biarkan Danu tidur malam ini. Jangan biarkan ia bermimpi. Sebab dalam mimpi itu tubuhnya bisa diambil. Malam pun tiba. Danu dijaga bergantian oleh 5 orang dewasa, termasuk Pak RW. Mereka menyalakan lampu terang, membacakan doa-doa, dan memastikan Danu tidak terlelap. Namun pukul 3.15 dini hari, angin mendadak mati. Listrik padam. Suara lonceng terdengar samar. Ting, ting, ting. Tubuh Danu perlahan bangkit dengan mata tetap terpejam. Ia melangkah menuju pintu belakang. Pak RW mencoba memeluknya, tapi terpental. Tubuh Danu panas luar biasa. Saat jam menunjukkan pukul 3.33, matanya terbuka, dan ia berbisik. Sekarang aku penjaga gerbangnya. Dan jendela rumah meledak terbuka, dari balik gelap, puluhan sosok putih berdiri diam di pekarangan. Tak ada kepala. Tak ada suara. Tapi mereka semua mengetuk bersama-sama. Tok! 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 Bunyi itu datang bersamaan dari segala arah. Dari pintu, dari dinding,
dari jendela, dari lantai kayu yang retak, bahkan dari dalam lemari dan langit-langit Eternit. Warga yang berjaga di rumah Danu panik. Salah satu dari mereka, Pak Suraji, sempat menjerit ketika melihat istrinya di rumah sebelah menggantung terbalik di kusen pintu. Wajahnya membiru, dan di atas kepalanya berdiri sosok berpakaian serba putih tanpa kepala, dengan tangan yang sangat panjang, mengetuk pelipis korban sambil berbisik lirih dalam bahasa yang tak dikenal. Ustaz Fakih segera mengumandangkan azan dengan pengeras suara portabel. Tapi suara itu hanya bertahan beberapa detik, sebelum sambaran petir memutus kabelnya dan meledakkan amplifier. Ini bukan arwah biasa, gumam Pak RW. Ini pemanggilan dari bawah tanah. Dari akar. Pohon waringin tua di perbatasan perumahan, yang dulu dianggap sebagai simbol keselamatan dan peneduh kampung, kini berubah mengerikan. Daunnya luruh seperti hujan darah. Akar-akarnya bergerak merayap di atas tanah, merobek aspal jalan, menyusup ke saluran air, menjulur ke rumah-rumah warga seperti ular lapar. Dan di bawahnya, muncul kuburan lama yang pecah. Dari sana, keluar tubuh perempuan tua renta berpakaian kain kafan setengah terbuka, dengan luka terbakar di leher dan dada. Matanya putih seluruhnya. Mulutnya sobek hingga ke pipi. Aku Sumarni. Penjaga lama. Anak-anakku pulang. Darah kalian adalah bayarannya. Warga yang berusaha melawan dengan obor dan kayu, tak mampu menghentikan sosok-sosok putih tanpa kepala itu. Mereka berjalan tenang, mengetuk satu persatu rumah, dan siapapun yang membukakan pintu, akan tersedot masuk ke dalam kegelapan pekat seperti lubang neraka. Jam-jam di rumah warga berhenti di waktu yang sama, pukul 3.33 dini hari. Sementara itu, di dalam rumah Danu, bocah kecil itu menari sendiri dalam lingkaran lilin. Ia menyanyikan lagu aneh, seperti mantra. Ketuk 1, untuk yang dikubur. Ketuk 2, untuk yang dibuang. Ketuk 3, untuk yang dijemput. Tiba-tiba, suara lonceng bergema dari bawah tanah. Sebuah lubang muncul di lantai ruang tengah, menganga, dalam, dan mengeluarkan bau anyir serta bisikan ratusan mulut. Mereka datang semua, kata Danu sambil tersenyum. Mereka kangen. Pak RW yang masih tersisa berani menerobos masuk, membawa keris pusaka warisan keluarga, yang katanya dahulu dipakai untuk menutup perjanjian leluhur saat desa Waringin pertama kali dibangun. Ia mendekati Danu yang kini melayang satu jengkal dari tanah. Maafkan aku, nak. Tapi kau harus dihentikan. Tepat saat Pak RW hendak menusukkan keris itu ke tanah, tubuh Danu membalik dan berbicara dengan suara wanita dewasa yang parau. Terlambat. Gerbang telah terbuka. Waringin akan tumbuh dari darah. Dan dari balik tubuh Danu, keluar kabut merah. Ia membentuk wujud asli dari dukun santet lama, Sumarni dalam rupa setengah manusia, setengah akar pohon, dengan tangan berjumlah 3, masing-masing membawa kepala manusia. Namun tepat saat semuanya terasa hancur, suara dari kejauhan menggema, liris, namun kuat. Doa-doa dari para santri yang dipimpin oleh Kiai Rahmat dari pondok sebelah, datang beriringan dengan ratusan warga. Mereka mengitari waringin tua, menyiramnya dengan air doa, membaca surat Yasin dan Al-Falah tanpa henti. Akar-akar itu menjerit. Sosok Sumarni melolong. Tubuh-tubuh putih mulai membakar diri sendiri. Dan Danu mulai menangis. Aku takut, aku cuma mau teman, aku gak mau dijadikan gerbang. Ustaz Fakih mendekap Danu, lalu menancapkan keris ke tengah lingkaran api. Boom! Semua cahaya padam. Semua suara lenyap. Hening sejenak.
Lalu fajar datang. Pagi itu, Waringin Asri hening seperti kuburan. Hampir setengah dari rumah mengalami kerusakan. Banyak warga pergi meninggalkan perumahan itu selamanya. Sisanya memilih hidup tanpa menyebut lagi malam itu. Pohon waringin tua telah tumbang. Di bekas akarnya, terdapat sumur kering yang konon menyimpan sisa-sisa tulang dan ikatan rambut manusia. Danu selamat. Tapi ia tak pernah berbicara lagi. Matanya kosong. Hanya kadang-kadang ia bergumam dalam tidur. Tok! 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 Dan jam dinding di rumah warga, meski telah diganti berkali-kali, masih suka tiba-tiba berhenti tepat pukul 3.33 dini hari. Tamat.